Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yuli Rahmanto, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Basis Data, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan serta keselamatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di Zoom pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baiklah, perkenalkan nama saya Thalia Medianti Fadli, NPM 21311049, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada sore hari ini. Adapun judul yang akan kami bahas adalah studi kasus proses bisnis pemesanan menu restoran KFC. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Arum Mustika Rani dengan NPM 21311041, Siti Anissa Mahmuda NPM 21311037, dan yang terakhir Febi Amandasari dengan NPM 21311046. Baik, yang pertama adalah pemaparan proses bisnis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. KFC merupakan salah satu bisnis di bidang fast food. Adapun pemesanan menu KFC adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap konsumen yang datang akan dilayani oleh seorang karyawan, dan setiap karyawan harus mampu melayani banyak konsumen. Artinya, satu karyawan melayani banyak konsumen, dan banyak konsumen dilayani oleh satu karyawan. Karyawan memiliki entitas seperti ID karyawan dan nama karyawan. Konsumen memiliki ID konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor telepon. Yang kedua, KFC memiliki kurang lebih 30 menu yang siap untuk dipesan oleh konsumen. Setiap menu memiliki satu jenis menu seperti spesial, combo, praktis, kids meal, dan breakfast. Dan tiap satu jenis menu bisa terdiri dari beberapa menu, yang artinya satu konsumen bisa memesan banyak menu, dan banyak menu bisa dipesan oleh banyak konsumen. Menu memiliki entitas seperti kode menu, nama menu, dan harga menu. Yang ketiga, konsumen biasanya memesan minimal satu menu, akan tetapi tidak jarang memesan banyak menu, dan setiap menu biasanya dipesan banyak konsumen. Artinya, satu menu terdiri atas satu jenis terdiri dari banyak menu. Jenis memiliki entitas seperti kode jenis dan nama jenis. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Febi Amandasari, kepadanya dipersilakan. Saya Febi Amandasari, di sini saya tentang kreatif. Seperti ini entity, karyawan, ID, dan nama karyawan. Untuk selanjutnya, kita buat atribut konsumen. Kita jelaskan beberapa atributnya untuk ID konsumen. Logikal, misalnya 8, karena ID konsumen menggunakan UID, saya klik primary UID, tambah lagi nama konsumen, logikal,
tetapi menggunakan varchar, kita buat 30 karakter, harus diisi, apply, tambah lagi alamat konsumen, logical, varchar kita buat misal 50, harus diisi, apply, tambah lagi, nomor telepon, logical, varchar, misalnya 15 karakter harus diisi, apply, dan oke. Kemudian pesan, logical, kita tambah lagi tanggal pesan, logical, dan kita menggunakan date, klik mandatory, apply, tambah lagi jumlah pesan, logical, kita gunakan integer, klik mandatory, apply, dan oke. Selanjutnya kita ke menu, kode menu logical, pilih char, misal 8 karakter, harus diisi, kita klik primary UID, apply, tambah lagi nama menu logical, varchar misalnya 20 karakter, kita isi mandatory, apply, tambah lagi harga menu logical, integer, klik mandatory, lalu oke, dan yang terakhir jenis menu, kode jenis menu logical, pilih char misal 8 karakter, diisi, klik primary UID, apply, tambah lagi nama jenis, logical, kita menggunakan varchar misalnya 20 karakter, diisi, klik mandatory, apply, dan oke. Kita mulai dari karyawan ke konsumen, kita kasih garis new, kemudian lihat ke lembar kerja, menjadi tanda plus dan garis miring ini tandanya sudah siap untuk membuat entitas Anda. Masuk ke itu. Garis. Ini diklik bukan. Garisnya. Karyawan ke konsumen. Banyak karyawan melayani konsumen. Banyak konsumen dilayani banyak dengan karyawan. Oke. Menu sama konsumen itu kardinalitinya many to many. Kita lihat yang awalnya many to many akan menjadi one to one. One to many ini kenapa ada entitas baru yaitu pesan? Karena untuk memecahkan many to many harus menghadirkan entitas baru yaitu pesan. Selanjutnya menu ke jenis menu. Di sini banyak menu, banyak jenis menu di dalam menu. Di menu ini terdapat banyak jenis menu. Oke. Udah kan? Udah belum? Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siti Anisa Mahmudah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan relational model. Jika ingin membuat relational model, kita melihat IRD-nya terlebih dahulu. Ini IRD-nya. Atribut dalam IRD akan menjadi field dalam tabel. Setiap field dalam tabel pasti mempunyai key, yaitu primary key. Nah, karena kita akan membuat relational model, jadi kita akan mencari foreign key-nya. Ada berapa jumlah foreign key di sini? Jumlah foreign key bisa kita tentukan dalam melihat cardinality many dalam relasi IRD-nya. Seperti jenis menu ke menu, menu ke pesan, konsumen ke pesan, karyawan ke konsumen. Bisa dilihat foreign key-nya ada 4 karena cardinality many-nya di sini ada 4. Nah, di sini kita membuat dulu tabel di Excel untuk relational modelnya. Kita bikin tabel karyawan, konsumen, jenis menu, dan pesan. Kita mengikuti field-nya ini kolom ini nih namanya field, sedangkan yang kolom pertama itu jenisnya, sedangkan yang ini tipe datanya, yang kolom ketiga tipe. Kita lihat dari sini karyawan, field-nya yaitu ID karyawan, tipe datanya char 8. Selanjutnya nama karyawan, tipe datanya varchar 30. Kenapa kita pakai char dan varchar? Karena char digunakan untuk data teks panjang karakternya tetap. Sedangkan ID karyawan biasanya tipe datanya itu nomornya tetap. Sedangkan varchar digunakan untuk tipe yang panjang datanya tidak tetap. Contohnya nama karyawan. Nah, kita pindah ke tabel konsumen. Bisa dilihat dari primary key tabel karyawan, yaitu ID karyawan. Dia akan pindah nih ke tabel konsumen, tapi sebagai foreign key. Itu primary key dari tabel konsumen, ID konsumen, tipe datanya char 8, nama konsumen, tipe datanya varchar 30, alamat konsumen, tipe datanya varchar 50. Nomor telepon, tipe datanya varchar 15. Nah, foreign key-nya di sini ID karyawan char 8. Jika sudah mempunyai primary key, ini primary key, dan foreign key-nya kita dapat membuat garis relasi. Garis relasi ini yang ini, garis relasi seperti primary key ketemu foreign key. Selanjutnya, tabel konsumen ke tabel pesan. Field-nya tanggal pesan, date. Tipe datanya adalah date, yaitu tanggal, sedangkan yang kedua, field-nya jumlah pesan, tipe data integer. Integer itu merupakan data tipe berbentuk bilangan bulat atau numerik. Foreign key-nya ID konsumen, tipe datanya char 8. Dari mana dapat foreign key ID konsumen ini? Kita lihat lagi ke tabel konsumen. Di sini primary key-nya adalah ID konsumen. Selanjutnya ke tabel jenis menu. Field tabel jenis menu adalah kode jenis. Tipe datanya char 8, nama jenis, tipe datanya varchar 20. Primary key-nya adalah kode jenis. Selanjutnya
kita ke tabel menu. Primary key dari tabel menu adalah kode menu, tipe datanya chart 8, field kedua nama menu, tipe datanya varchar 20, field ketiga harga menu integer, tipe datanya integer. Nah, ditambahkan foreign key kode jenis, tipe data chart 8 didapat dari tabel primary key kode jenis. Lalu dari tabel menu, kita lanjutkan ke tabel pesan. Bisa dilihat dari sini foreign key kode menu, tipe datanya adalah chart 8. Didapat dari primary key tabel menu, yaitu kode menu tipe data chart. Sekian penjelasan relational model. Saya alihkan ke moderator. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan Arum Mustikarani. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demo database dan menguji join. Dari relational model yang telah dijelaskan sebelumnya, step selanjutnya untuk membuat tabel kita bisa menggunakan SQL Yoke. Pertama, jika kita ingin menambah relation model menjadi tabel, kita menggunakan perintah-perintah untuk membuatnya. Jadi, dalam query nanti kita belajar bahasa untuk membuat DBMS MySQL, mengenali apa yang kita perintah sehingga dia melaksanakan perintah tersebut. Sebelum kita membuat tabel relation model yang sebelumnya, kita harus membuat database terlebih dahulu. Karena tabel itu berada di dalam sebuah database. Query untuk membuat database yaitu create database, lalu nama database yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan nama database pemesanan menu restoran. Setelah kita membuat database, kita harus pastikan bahwa database yang telah kita buat itu kita gunakan, yaitu query-nya dengan use nama database yang telah kita buat. Untuk membuat tabel yang kita buat ini terpacu pada relation model yang telah dijelaskan sebelumnya. Query-nya yaitu create table, jenis menu, buka kurung, kode jenis, tipe data char 8, primary key, koma, nama jenis, varchar 20, tutup kurung, titik koma. Kenapa di titik koma? Karena titik koma di sini bermaksud untuk pemisah antara query 1 dengan query lainnya. Sehingga kita saat akan merunning atau mengeksekut primary ini, kita akan terfokus ke setiap query yang diakhiri dengan titik koma tersebut. Yang kedua, untuk membuat tabel yang kedua, ini kita membuat tabel karyawan. Query-nya sama seperti yang sebelumnya, yaitu create table karyawan, buka kurung,
ID karyawan, tipe data char 8, primary key, nama karyawan, tipe data varchar 30, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Yang ketiga, untuk membuat tabel konsumen tetap sama saja, kita menggunakan create table konsumen, buka kurung, ID konsumen, tipe data varchar, primary key, nama konsumen varchar 30, alamat konsumen varchar 50, nomor telepon varchar 15, ID karyawan char 8. Tetapi untuk membuat foreign key, kita tidak bisa seperti membuat primary key. Seperti yang di atas ini. Kita harus meletakkannya di bawah. Yang sintaksnya seperti ini. Foreign key, apa foreign key-nya? Yaitu ID karyawan yang mereferensikan dari tabel karyawan dan ID karyawan. Selanjutnya, membuat tabel menu, create table, menu, buka kurung, kode menu, tipe data varchar, primary key, nama menu varchar 20, harga menu in 11, kode jenis char 8, foreign key, kode jenis yang mereferensikan dari jenis menu, kode jenis. Yang terakhir yaitu create tabel pesan, tanggal pesan date, jumlah pesan in 11, kode menu char 8, foreign key, kode menu, reference menu, kode menu. ID konsumen char 8, foreign key, ID konsumen, reference konsumen, ID konsumen. Lalu, untuk menambahkan data dalam tabel yang telah kita buat, sebelum kita menambahkan data, kita terlebih dahulu melihat skema desainer atau tabel yang telah kita buat sebelumnya. Ini adalah skema desainer dari tabel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu ada jenis menu, pesan, konsumen, dan karyawan. Selanjutnya, kita menambahkan data di dalam tabel yang telah kita buat, yaitu dengan query insert into tabel yang akan kita tambahkan, nama tabel, values, buka kurung, data yang ingin kita tambahkan, tanda petik, koma, tanda petik, spesial, tanda petik, tutup kurung, koma, dan seterusnya sama saja seperti itu. Lalu untuk mengeksekusi data yang telah kita tambahkan ini, kita menggunakan select from jenis menu, yaitu untuk menampilkan data yang telah kita tambahkan. Jadi seperti ini hasilnya untuk data yang telah kita tambahkan pada tabel jenis menu. Untuk selanjutnya kita menambahkan data dalam tabel karyawan. Sama saja sintaksnya yaitu insert into, karyawan, values, data yang ingin kita tambahkan. Setelah itu kita eksekusi dengan select from karyawan. Maka akan muncul seperti ini jika kita telah menambahkan datanya dan benar. Untuk selanjutnya pada tabel konsumen, tabel menu, dan pesan, sama saja seperti
yang sebelumnya kita menggunakan insert into consumer values data yang ingin ditampilkan, lalu kita select from nama tabel yang ingin kita tampilkan. Contohnya konsumen. Ini data yang telah kita tambahkan di tabel konsumen. Untuk di tabel menu, ini kita bisa lihat juga ini adalah data yang telah kita tambahkan pada tabel menu. Dan ini juga merupakan data yang telah kita tambahkan pada tabel pesan. Yang terakhir yaitu pengujian join. Di sini saya menggunakan contoh tampilkan nama konsumen, alamat konsumen, nomor telepon, dan nama karyawan. Nama konsumen. Kita bisa lihat di sini bahwa yang mau kita uji ini merupakan penggabungan dari dua tabel, yaitu tabel karyawan dan konsumen. Tabel konsumen yaitu nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor telepon konsumen. Sedangkan di tabel karyawan, kita akan menampilkan nama karyawan. Yang pertama, kita menggunakan query select, terus nama tabel terlebih dahulu, titik, nama konsumen, koma, konsumen, titik alamat konsumen, koma, konsumen, nomor telepon. Kenapa ini konsumen? Karena nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor telepon itu berada di tabel konsumen. Sedangkan yang ini karyawan, titik nama karyawan, karena nama karyawan berada pada tabel karyawan. From-nya kenapa konsumen dan karyawan? Karena di contoh ini kita akan menggabungkan dua tabel yaitu konsumen dan karyawan. Where merupakan kondisi join. Kondisi join adalah relasi yang menghubungkan dua tabel yang berarti kata join tabel konsumen dan tabel karyawan dihubungkan oleh where-nya, yaitu ID karyawan. Kita bisa lihat lagi, ini karyawan dan tabel konsumen ini dihubungkan oleh ID karyawan. Maka dari itu, join-nya adalah ID karyawan. Setelah itu kita select, lalu kita eksekusi. Jika sukses atau benar, maka akan muncul seperti tabel di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Demikian tadi presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, kami meminta maaf. Dan marilah kita membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.